Diusahakan selama budidaya ikan lele, kalian jangan terlalu sering gonta-ganti jenis dan merek pakan, apalagi menggantinya ke pakan yang low protein. Misalnya di awal menggunakan pakan dengan protein tinggi, baru seminggu kalian ganti ke pakan yang rendah proteinnya. Minggu depannya ganti lagi ke merek lain dan seterusnya. Pergantian jenis dan merek pakan dalam budidaya ikan lele itu jangan lebih dari 2 jenis, itu pun harus setara kandungan proteinnya atau beda sedikit tidak apa-apa, jangan sampai beda drastis. Imbas dari seringnya gonta-ganti jenis dan merek pakan, terutama pakan murah yang low protein, biasanya ikan lele akan sedikit malas makan, kesananya alur pertumbuhan ikan lele akan sedikit terhambat. Bahkan ikan lele yang gagal adaptasi dengan pakan baru tidak menutup kemungkinan bisa mati. Jangan-jangan masalah selama ini yang sering kalian alami datang dari sini, yaitu sering gonta-ganti jenis pakan. Ayo ngaku, apakah kalian melakukan ini ataukah tidak? Jika kalian mau ganti merek dan jenis pakan, menyesuaikan antara butiran pakan pelet dengan bukaan mulut ikan lele itu sih wajar. Itu pertanda bahwa kalian mengikuti alur pertumbuhan ikan lele. Misalnya tebar bibit lele ukuran 35 cm. Awal tebar, kalian menggunakan pakan pelet yang sesuai, misalnya PF 800, atau pakan lain yang sesuai dengan bukaan mulut bibit lele ukuran 35 cm. Lalu 10 hari kemudian, ketika bibit lele naik ukuran, kalian melakukan sortir, pakannya kalian ganti ke High Profit 78 1-1 atau pakan sejenisnya. Itu boleh dan itu wajar. Yang penting, kalian perhatikan kandungan proteinnya. Diusahakan jangan turunkan drastis kandungan protein pada pakan agar nafsu makan ikan lele terjaga. Misalnya di awal kalian menggunakan pakan dengan protein 35%, tapi di pertengahan budidaya kalian ganti pakan dengan protein 25%. Bisa-bisa ikan lele ngambek dan malas makan, kesananya alur pertumbuhan ikan lele bisa kacau. Hal ini biasanya dilakukan oleh para pemula yang budidaya ikan lele di segmen pembesaran skala kecil, misalnya tebar 10.000 ekor ke bawah. Lalu pembelian pakan pelet pabrikan dengan cara ketengan atau eceran. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali pemula yang mengeluh ikan lelenya lambat tumbuh. Padahal dari segi ukuran kolam ideal, jumlah tebar bibit lelenya juga ideal dan tidak melakukan tebar padat. Ternyata setelah ditelusuri, mereka membeli pakan sesuka hati. Dikira pakan pelet pabrikan itu sama. Semuanya bisa dikasih ke ikan lele. Udah gitu belinya ketengan lagi. Memang betul ikan lele itu rakus makan. Kalau ikan lele lapar, disodorin pakan apapun pasti dimakan. Jangankan pakan pelet pabrikan, pakan alternatif saja pasti dimakan. Tapi ingat, kita ini sedang budidaya. Jangan samakan ikan lele yang dibudidayakan dengan ikan lele yang hidup di alam liar. Ikan lele yang dibudidayakan itu memiliki aturan dan tata cara kelolanya, termasuk dalam penggunaan jenis dan merek pakan.